Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa nih? Lihat lampunya nih masih gelap gini. Antama kita tayang. Ada suara aja. Teki lampu ah. Ya. Maaf ini Pak Kiai, mengganggu Kak lagi nih. Tayan aja. Di hari ke-11 ini Ramadan nih, 1443 Hijriah. Nah pendengar, ketemu kita lagi di Dialog Pak Kiai dan Nintayang bersama Kiai Haji Dr. Amrullah Amri, MA. Beliau adalah Ketua Komisi Dakwah MUI Sulawesi Selatan dan pimpinan Pondok Pesantren Ilmu Yakin di Tompok Buluk Maros. Pimpinan Amhatur Biro Perjalanan Umroh dan Haji Plus. Nah ini puna Ramadan kita, baji kita meri Tanah Suci nih pakai. Oh wajib ki. Iya. Ya. Jadi kalau mau naik ke Tanah Suci umroh moro dong di Ramadan ini umroh saja. Tapi makin di Amatur. Amatur itu di jalan apa sih Ngenjo? Tauku Umar Nomor 46, Tauku Umar 10. Oh, Tauku Umar 10. Jadi umrah Ramadan itu kan ada ungkapan. Fa inna umratan fi Ramadana taqdi hajjatan ma'i. Sesungguhnya umrah pada Ramadan itu kedudukannya itu sama umrah bersamaku, haji bersamaku. Jadi seolah-olah kita sudah haji. Haji bersama Rasul. Haji besar. Ya, tapi bukan berarti gugur kewajiban untuk berhaji. Jama ki tema kona tidak seperti itu nih. Adit tadi. Ya, sama kan ada ungkapan itu. Siapa yang kasih buka orang yang berpuasa maka mendapatkan nilai pahala sama jumlahnya orang yang dia kasih buka. Iya. Sampai dia bilang kalau begitu saya kasih buka orang 30 orang. Tiap kau puasai karena sama. Mi. Tidak sama hanya pahala. Nah, jadi kalau itu tadi openingnya penair pendengar mau pergi umroh pakai makiano amatur. Nah, itu biro perjalanan umroh haji dan plus. Ya. Nyaman. Nah, ini Pak Kiai kita ngobrol tentang Ramadan hari ke-11. Ya. Alhamdulillah ini Pak Kiai kuliah ini anak-anak banyak yang di rumah tidur siang tidur sama mamanya. Mamanya juga ikut turun, anaknya dia tidur toh sama mamanya. Ada yang main game apa. Nah, bagaimana itu pakai itu sebenarnya ibadah apa saja yang dilakukan pada Ramadan mendapatkan nilai tambah. Dan tidur juga itu ibadah. Tapi jangan karena tidur ibadah itu lantas terlalu banyak tidurnya. Artinya tidur saja ibadah, apalagi kalau tadarus. Apalagi kalau murajaah Quran. Maksudnya begitu. Iya, jadi bukan bahwa tidur ibadah lantas tidur saja melulu, bukan. Sedangkan tidur saja ibadah, apalagi kalau kita baca Quran, menghafal Quran. Inilah yang dilakukan di Pondok Pesantren Ilmu Yakin. Oh, di sana. Ya, jadi kalau Ramadan itu ada tambahan murajaah, mengulangi itu bacaan-bacaan hafalannya. Kemudian praktik baca kitab tanpa baris. Baru mau aku tanya, bilang apa itu udah lakukan anak-anak di pesantren ini. Jadi Yakin. Diupayakan lebih banyak pendekatan menghafal Quran, siada menambah hafalannya, dan murajaah mengulangi bacaannya dan belajar baca kitab dan kajian-kajian agama yang lain. Jadi bukan karena Ramadan meningkatkan game, tidur, anggocang-gocang isagan ini, nah masa nih agak anggocang-gocang. Tadi ada dia bilang turun lagi karena ketemu ular. Ular tanggai. Ya ular tanggai. Sekali nato-tok kok ular. Nampak nenek pun agak main gocang-gocang. Astagfirullah. Nah seperti itu kalau mau kiano lebih bagus tidur saja ibadah, apalagi kalau kita baca tadarusan. Ya artinya kalau begitu tidurnya ala kadarnya. Setelah itu bangun lanjutkan bacaannya. Baca Quran itu lebih banyak pahala. Atau baca tafsirnya lebih meningkatkan lagi. Pengetahuan itu. Nah, baik pertanyaan pertama ini Pak Kiai. Kita masuk ke pertanyaan pertama dari Pak Usman di Biringkanaya. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah seseorang itu melaksanakan sholat tarawih berjamaah di masjid sampai 6 rakaat dan melaksanakan sisanya di rumah sekaligus menutup dengan witir di rumah? Bagus.
Itu tarawih, biar juga 2 rakaat di masjid baru pulang, tidak apa-apa. Asal jangan 1 rakaat, karena tidak ada tarawih itu. 1 rakaat, itu namanya. Dan itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu salat tarawihnya sesungguhnya Rasul di rumahnya, bukan di masjid berjamaah. Yang secara demonstran, secara transparan itu yang prakarsai Umar ibnu Khattab. Dan Rasulullah itu malah dalam hadis itu tarawihnya jumlahnya dengan witir kan hanya 11. Qalat Aisyah tuh berkata Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yazidu fi Ramadan wa fi ghairihi illa 11 raka'atin. Muttafaqun alaihi, Bukhari Muslim, hadis sahih. Artinya adalah berkata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah lebih salatnya di dalam Ramadan dan di luar Ramadan kecuali 11 rakaat. Nah, tapi 11 rakaat itu Rasul lakukan 4 rakaat baru salam, 4 rakaat baru salam, ditambah 3 rakaat. Berapa jumlahnya Dentayang? 11. Tapi pahami dulu bahwa Rasul di rakaat pertama itu surah yang dibaca sesudah Fatihah adalah suratul Baqarah. Alif Lam Mim sayaqulu tilka. Jadi kurang lebih 3 juz baru 1 rakaat. Labu tadi. Nah, labui. Makanya 8 tambah 3, tapi waktu itu hampir dipakai semua karena menjelang subuh baru berhenti. Sahur sudah sahur masih bisa membaca khamsuna ayat, 50 ayat sudah masuk waktu salat. Sehingga Rasulullah itu tidak turun ke masjid berjamaah. Yang di masjid itu yang melakukan adalah Umar ibnu Khattab. Karena di masjid banyak yang salat di pojok, kiri, kanan, muka, belakang. Sampai mengambil inisiatif Umar, kumpul. Kumpul di situ, dikumpulkan. Lalu didoronglah satu orang menjadi imam yang bagus suaranya. Dan berkatalah Umar ibnu Khattab, ini diungkapkan pada Fathul Bari, syarahnya Bukhari. Di situ diungkapkan bahwa sebaik-baik bid'ah adalah ini. Berarti ada bid'ah yang bagus. Kenapa dikatakan bid'ah? Karena Umar sendiri yang melakukan, mengambil inisiatif. Tapi ada ungkapan Rasul, ittabi sahibi masna. Ikuti sahabatku dua-dua. Dan dua jumlah rakaatnya 20 rakaat. Inilah dipraktekkan di Masjidil Haram di Mekah sampai sekarang. Di Masjid Nabawi di Madinah sampai sekarang 20 rakaat. Bahkan 10 terakhir Ramadan di Masjidil Haram di Mekah itu 20 rakaat, baru istirahat, baru lanjut 13 rakaat. Jadi 20 tambah 13 itu di Masjidil Haram di Mekah. Kalau ada yang pingin rasakan, ayo bergabung dengan Amhatur. Sama-sama Ramadan akhir. Siapa tahu Bu, mau Bu pendengarkan di 33 rakaat di. Ya, cuma harganya pun Ramadan agak mahal. Tidak ada itu umrah 14, enggak ada cerita itu. Kecuali Rukyat Bisihang. Kalau dia Amhatur itu berapa kira-kira itu? Kalau kondisi seperti sekarang 28 juta bisa. 28 deh? Iya bisa. Tapi kalau Ramadan itu 40-an, 50-an gitu. Ya ada juang 100 ini, kembalinya barangkali. Tapi pada prinsipnya jangan pernah berkata, kemai kalah ngaledoe, di mana saya ambil uang, jangan ngomong begitu. Lebih bagus ngomong, biar mahal kalau ada uang murah. Biar juga murah pun nanti ada duit kaja lagi. Gitu. Makanya orang minta ya Allah cukupkan. Sama itu orang dalam rumah tangganya selalulah minta kebahagiaan. Jangan selalu minta tambahan rezeki. Karena tambahan itu bukan hakikat kekayaan. Karena kaya itu bukan jumlah, tapi kaya itu adalah rasa. Rasanya. Iya, rasa bagaimana merasakan. Ada orang tidak punya mobil, tidak punya motor, kendaraannya hanya sepeda yang diroda. Tapi bahagia nagan di sepeda bainina setengah lingkaran. Starting dari jalan Ribu Rakne, RRI ke Galesum, PP Takalar. Nagois kimenjoy. Ngus-ngusan di Panciro. Kata istrinya, kenapa Daeng? Dia bilang tidak ada apa-apa. Tanah pendakian aku anggap tada datar. Asal engkau berada di sisiku. Ya kan bahagia. Iya. Jadi rasa di rasa. Lanjutin sayang apa sih berikutnya? Padahal masih mau ke rasanya ini. Ini pertanyaan kedua ini Pak Kiai. Bahar di Bonnya. Assalamualaikum Pak Kiai Dentayang. Waalaikumsalam. Pak Kiai, apakah berdosa perempuan yang selalu beli Pak Buka untuk disajikan kepada suaminya untuk berbuka puasa karena dia tidak tahu masak? Apakah ini menunjukkan dia istri yang tidak berbakti kepada suami? Nah, tergantung suami bagaimana juga rasanya kepada istrinya.
Makanya itu istri, sebelum kau dijadikan istri, mestinya orang tuanya perempuan ungkapkan itu kekurangan-kekurangan anakmu. Iya, iya. Kenapa mau sama anakku? Anakku itu tidak tahu masak, Iya. kecuali masak air dan telur. Contoh. Iya. Ya mesti diungkapkan. Iya, iya, Jangan iya. bilang anakku pintar, anakku ini semua yang baik-baik. Iya, iya. Padahal tidak tahu bahasa. Iya. Anakku itu rambutnya panjang. Iya, iya, iya. Ternyata sudah dinikahi. Nah gentungi rambutnya di dirindring. Iya, iya, iya. Ke rambut palsu udah pakai selama Wig, ini. udah pakai, wig, Apa udah ini? pakai, wig. Apa wig? Wig. Iya. Ternyata benena gondolo. Jadi mesti diungkapkan. Iya, iya, disampaikan. Disampaikan, Iya, 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 anakku itu botak, Iya, kenapa iya, kau iya, mau? iya. Disampaikan supaya laki-lakinya puas. Iya, 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 Dan iya. kalau dia tidak sudah tahu suami bahwa istriku tidak tahu masak, sudah dinikahi kan dia sudah tahu. Iya, dia sudah tahu. Dain tabe. Saya mau pergi belanja makanan. Iya. Apa yang disuka? Apakah kanda suamiku pingin kue cinta? Hihihi. Cendolok na tape. Iya, deh. Nah, kaya iya mantu. Mana tidak ngising palu di? Iya, Iya, iya. karena tahu memang ini suaminya Dia awal. sudah tahu. Jadi sebaiknya nih Pak Uang. Jadi ada kejujuran. Iya, Iya. itu. Itu juga laki-laki mestinya juga mengungkapkan kepada calon mertuanya, tentu lewat perwakilan, bahwa anakku ini laki-laki, Iya. dari segi ekonomi masih kasihan, Iya. dibaratkan burung belum sempurna bulunya, Iya, tapi iya, dia iya. sudah bergebu-gebu untuk ingin terbang. Iya, Oleh itu iya, tolong iya. dibantu supaya tidak jatuh. Nah, kalau yang anak muda di belum menikah bisa menjadi wali beliau. Pergi melamar ini Pak Kiai. Melamarkan. Iya, boleh. melamarkan orang Pak Dan Kiai. sebaiknya itu yang anak muda jangan tunda-tunda untuk nikah. Iya. Jarang itu anak muda kaya itu, kecuali sudah beristri. Di situ Karena itu, rezeki, iya karena ungkapan Iya, kan iya. begini, Iya, likulli syai'in miftahun, wa miftahur rizki an nikah. Segala sesuatu ada kuncinya, dan Iya. kuncinya rezeki itu adalah nikah. Iya. Maka kurang itu anak muda yang kaya, kecuali sudah beristri. Nah, coba tanya dulu, sebelum beristri mana sepeda ke sawah ke Bali? Ada Jamaki bilang. Tapi sesudah beristri beli sepeda, beli motor, iya. itu semakin sudah beristri ada anak. Ada anak. Sebelum beristri tidak ada anaknya. Pasti Pak Kiai enggak? Pasti tidak Pak Kiai. Katanya pakai bunting. Jadi kapan orang sudah beristri itu rezeki meningkat. Iya, katanya. iya. Orang sudah bersuami rezeki meningkat. Maka yang belum bersuami cepat. Iya. Belum ada yang lamar promosi Ya, cepat. terpromosi. Tapi dengan jujur. Iya. Ya, itu tadi keterbukaan ini maksud dan Pak Ya, Kiai. open management. Open management. Iya. Sama toh ini kalau open management dia pesantren apa namanya pesantren itu di bulu Ilmu yakin. ilmu yakin. Aku tahu tapi biar beli jawab kita. Nah, selanjutnya kita lanjut lagi Pak Kiai. Dari Dewi di Goa ini. Oh ya, dari Pak Bahar tahu kah? Oh, Dewi. Assalamualaikum Pak Kiai dan Entayang. Waalaikumsalam. Ibu saya sering sekali menyuruh saya membuat kue di akhir bulan puasa. Sementara saya juga ingin beribadah di 10 malam pertama, terakhir. Yang manakah yang harus saya utamakan? Ya, bagus begini Dentayang. Iya. Gaukang ruah-ruah. Jadi memang ke tarawih rodong, ketinggal 10 terakhir Ramadan ini. Iya. Ramadan tahun depan belum tentu ketemu. Masih terlalu panjang ke depan. Iya. Jadi lebih bagus pergi tarawih dulu, sudah tarawih lanjutlah buat kue kering. Karena itu ya terserah lah mau kue apapun namanya. Iya. Nah, setelah itu jadi dua-dua. Dia dua pahala seperti didapatkan. pertanyaan yang lalu itu bahwa dia hanya 6 rakaat diambil umpama di masjid. Di masjid, baru. Kalau dulu pengupu dan tongki parkan Jawa. Iya. Ambil mau 6 rakaat, nanti di rumah baru lanjut. sambung. Iya. Nah, di rumah pengupuna kulallau ahade bagi dua tapi tadi wali wada tong ngantu pun kulallau ahadi bagi dua umpama aja Iya. contoh aja supaya dia juga buat kue. Biar ini dia salatnya gilit tong, masa kulan lawan dibagi dua lagi. Kemudian biasa tong itu kalau buat kue ibu-ibu
Iya. Untuk suaminya semua itu kok yang mutunga untuk Buranina. Iya. Yang di dalam toples Iya, kayak udah, baik kan. baju kan. Iya, iya. Nah karena Buranina mana barakan rejawan untuk ku coba saya. Nah karena dia mutung untuk rengenya, Itu mau yang mutung yang kita ambil ya ya. mutung kan sering Buranina. Ini ibu-ibu kan. Tapi bukannya ibu-ibu di sini tahu. Yang mutung, yang itu yang patah-patah iya, itu semua itu. Dia kasih kumpul ki. Udah kasih kumpul. Kumpul yang pataya, kumpul yang mutung kan. Untuk Buranina. Sulut Tommy biasa jo anu na jo apa sama jeri-jeri na. Iya. Jeli na ratena. Iya senya kacaca. Iya yang aleng asem jo pa. Nampak pun salah japu ki Buranina nak Na pepe kilima. Nah karena ngapa nih jual sesaku nak kene. Iya. Astagfirullah. Syukur bako karena itu masakanmu ndak makan suamimu. Itu. Itu suami mesti digembirakan. Digembirakan. Saking perlunya itu menggembirakan suami dan tayang. Iya. Ibarat kan menjalani Ramadan, ibarat contoh, Iya, contoh, iya. suaminya itu kasih yang dia pingin juga melihat istrinya tersenyum bahagia, maka dia singgah beli baju untuk Iya, istri. untuk mempercantiknya istrinya. Iya. Itu baju begitu dia kasih istrinya tahu kalau ini baju norak, Iya. tipis, Lemur. jelek. Tapi istrinya mampu berkata, Alhamdulillah daeng, bagusnya ini baju. Iya, Bu. Tidak ada yang pakai di Makassar dan sekitarnya. Ini. Bagaimana dia mau pakai di Nanti kamu nih yang pakai kalau anu kok dalam tapi mampu dia berkata sangat bagus. Iya, sangat bagus. Ah. Oh, menyenangkan Suami itu pahala. Iya. Lebaran ini sehari aina pakai mie terus, pakai tinro, pakai supaya pakai rusak. itu ya pada lapas ada pakai mie. Karena burannya nebui baju bentuknya baju kebaliang yang karena pakai terus. Nangain nene beneng gua supaya cepat rusak diganti yang baik. Jadi berusaha lah membuat suaminya tersenyum supaya apalagi di banyak bulan pahala. Ramadan ini Pak Kedi. Nah, begitu di Bu Dewi usahakan itu suami tersenang. Jangan kasih kalau kita bikin kue jangan kasih kue yang patah, yang mutung. Nah, ini pertanyaan selanjutnya pakai dari Pak Said di Lu Utara. Ya, belanan tuh. Bela memang dari Lu Utara. Ini pun lebih jauh pakai Lu Timur. Ya. Itu paling jauh. Lutim. Assalamualaikum Pak Kiai dan Tayak. Bagaimana hukumnya melayat orang yang berbeda agama? Oh, begitu. Iya. Jadi begini, disitulah Islam, ya Allah, luar biasa memang Islam. Iya. Karena kalau sosial kemanusiaan tidak perlu melihat agamanya. Apa agamanya? Tidak perlu. Rasulullah SAW sementara duduk bersama Umar ibn Khattab, sementara duduk, sama-sama duduk, mungkin dia cerita-cerita atau apa. Terus ada mayat diusung di jalanan. Yeah. Rasulullah SAW langsung berdiri. Artinya adalah Rasul memberikan penghormatan. Berkata Umar, ya Rasul, yang diusung itu bukan Muslim. Yeah. Bahasa kita orang kafir. Orang kafir, ya. Kata Rasul, bukan kekafirannya yang saya sampai berdiri. Saya menghormati bahwa dia adalah makhluk, dia adalah ciptaan Allah. Nah, itu. Tak lagi melayat sampai mengikuti sampai di kuburan, tidak apa-apa, silakan. Cuma jangan mendoakan dengan doa selamat. Tidak boleh didoakan orang yang bukan Islam selamat, tidak boleh. Boleh berdoa bahwa ya Allah berikan petunjuk untuk anak-anaknya agar ia memeluk agama hak, agama Islam, boleh. Tapi kalau kita berkata ampunkan seluruh dosa kesalahannya dan masukkan dalam surgamu, tidak boleh. Nanti kamu lantam di surga, nah bukan Muslim. Ini namanya akidah dan tanya. Nah, bahkan dia meninggal, tetangga kita bukan Muslim. Sari oto, ini oto ku pakai. Pi mengantar. Pi mengantar. Iya. Ibar puna tasya tongi, balikan dari Jawa supaya namakan orang. Bukan persoalan ritualnya yang kita sosial kemanusiaan. Di saat dia sakit, butuh diantar ke rumah sakit, itu ada mobil pakai bawa ke rumah sakit. Ini namanya akhlak, ini namanya etika. Tapi kalau persoalan akidah, ndak boleh, kita mesti tegas. Lakum dinukum waliyadin. Nah, waliyadinnya cerak deh begitu. Ente bagaimana tidak cerak deh? Pernah kamu masuk di pesantren ini? Pesantren pondok pesantren ilmu yakin. Ada orang tua mau masuk kan udah tayang. Karena saya mau masuk juga di pesantren tahu Ustaz. Saya bilang yang penting Bapak mau pakai baju OSIS. Karena pakai lambang orang. Mau pakai lambang pesantren. Berarti semakin tua atau semakin lopo OSIS.
Nah begitu nih Pak Said. Nah terserah. Jadi tolerannya ini Pak. Toleran. Iya, Jadi menyangkut tentang sosial Islam kemanusiaan itu sangat silakan toleran. lakukan. Iya, iya. Tapi kalau menyangkut tentang persoalan akidah, persoalan mencampur baurkan agama tidak boleh. Iya, iya, Mesti iya. punya prinsip. Agamamu adalah agamamu, Iya. agamaku adalah agamaku. Iya. Nah itu Pak Said, terima kasih. Nah pertanyaan terakhir ini Pak Kiai. Apa sih? Dari Pak Ari di Malakaji. Assalamualaikum Pak Kiai Dentayang. Saya berniat sedekah. Kemanjo anu Malakaji. Rateri anu nih, ini Malino. Oh, Tembus ke mana ri Rampina Bali. ya, Balian Limbu. kayak di Balanda. Balena Balakan Daya. Malakaji tahun nih, Rateri Malino pakai. Assalamualaikum Pak Kiai dan Dentayang. Saya berniat sedekah atas nama orang tua. Tapi teman saya bilang tidak perlu atas nama orang tua. Karena sedekah seorang anak pahalanya akan mengalir juga kepada orang tuanya. Benar seperti itu Pak Kiai? Benar dua-dua. Tapi seandainya dia berniat bahwa ya Allah, sedekahku ini pahalanya untuk orang tuaku. Almarhum Anu bin Anu. Sampaikan pahalanya kepadanya ya Allah, dan jangan aku dihalangi atas pahala tersebut. Ampunkan dosanya, ampunkan juga dosaku. Itulah makna kalimat di saat kita salat mayat pada takbir ketiga. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Nah, jadi di saat dia niatkan itu bagus. Bagus. Jadi kan menjadi bahkan ini kan bulan Ramadan. Cobalah bawa buka puasa ke masjid. Niatkan pahalanya ya Allah, pahala buka puasa ini. Membawa Pak Buka cerita nama Ari Masigi Kak. Iya, tiwi ki Andre loko Masigi. Ya, tapi nanti pahala kalau dimakan itu kue dan tayang. Kalau tidak ada yang makan tidak ada pahala. Tapi pun Pak Buka masih tidak ada yang makan. Kebiasa gara-gara tukang asan pepak dulu. Lebana la ilaha illallah langsung nakama. Kalau kamu tidak sholat, ngapa ada pepak kama? Kebetulan barangkali di muasina nih musuhnya join ngandre. Nampakan rejawana taripang. Baru satu ditelan. Baru seperti ada air minum. Sepulung nih injiri pipi ya. Baru itu juga air minum kan belum ditusuk setengah mati. Jadi seperti itu deh. Nah itu begitu jawabannya Pak Ridi di Malakaji. Mudah-mudahan puas kia jawabannya Pak Kiai. Nah pendengar, kita mau akhiri nih Pak Kiai ini doa dulu kudu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Ya Allah ya Tuhan kami mohon kepadamu ya Allah, terimalah ibadah kami. Salat wajib kami, salat sunat kami. Berdiri kami dalam salat, ruku kami, sujud kami, terimalah ya Allah. Dan semua ibadah yang kami lakukan di bulan suci Ramadanmu ini ya Allah, terimalah ya Allah. Dan ampunkan seluruh dosa kesalahan kami, dosa kesalahan kedua orang tua kami, anak keturunan kami, semua yang mengaku beriman berislam, baik yang hidup maupun yang telah mendahului kami, ampunkan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, pendengar, kita cukupkan sampai di sini dulu hari ke-11 Ramadan 1443 Hijriah. Insya Allah kita ketemu besok di hari ke-12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.